ada apa namanya, ada hikmah di sini. Ini mungkin sebagian baru dengar ini. Yang pertama, Pak Bu, warada diterangkan oleh para ulama, annal busaqa alal kharij minasyakhsi yurisul waswas. Ya, meludah ke perkara yang keluar dari kemaluan, artinya karena kotorana. Meludah kepada kotoran. Jadi orang lagi BAB lalu dia meludah. Meludahnya karena kotorana, bukan ke depan. Kalau ke depan kan keramik gitu ya. Ini ke kotorannya. Itu dikatakan yurisul waswas, bisa menyebabkan orang tersebut waswas. Wasofrotal asnan, dan bisa menyebabkan gigi yang kuning. Wayubtala fa'ilhu biddam, dan dia akan diuji oleh Allah selalu berdarah gusinya. Jadi orang yang suka meludah ke kotorannya ketika BAB itu akan diuji oleh Allah, satu waswas, dua giginya kuning, yang ketiga bisa menyebabkan selalu berdarah gusinya. Jadi gampang berdarah, bangun tidur gini kok nggak enak pas ngeludah, berdarah. Lagi sholat tahu-tahu kerasa agak-agak asin gitu ya, ternyata apa? Darah. Itu kalau meludah ke kotoran ketika melakukan BAB. Lalu dikatakan di sini, wasiwak halal khola yurisun nisyan wal ama. Orang yang bersiwak ketika BAB, lagi BAB bersiwak. Tapi insya Allah ini sih jarang ya. Mau sholat aja siwaknya nggak ada, apalagi mau BAB kan gitu ya. Itu kalau bersiwak ketika BAB itu bisa menyebabkan pelupa pohoan dan ama, cepat buta, matanya cepat burem ya. Watulul qu'ud fihi yurisu waja'al kabid wal bawasir. Nah ini mungkin yang sering kita lakukan. Kalau bisa jangan nih. Apa? Lama duduk di kloset ya, apalagi yang WC-nya WC duduk. Enak kan kalau sambil duduk, katanya. Saya orang yang termasuk yang nggak bisa kayak gitu, tetap aja naik ke atas mancal. Mau dicoba itu kok malah gak keluar, akhirnya naik, susah ripuhnya. Makanya itu kalau di hotel itu enak, tapi yang paling gak enak BAB-nya. Saya itu paling gak betah itunya gitu. Nah itu. Nah, tulul qu'ud, lama duduk di kloset, baik WC yang duduk atau yang jongkok, itu yurisu waja'al kabid, bisa menyebabkan punya penyakit liver, penyakit hati, penyakit liver ya. Wal bawasir, dan bisa kena penyakit bawasir, apa namanya, ambeien. Nah itu bisa menyebabkan ambeien. Jadi yang lama, makanya Bapak Ibu kalau di kamar mandi jangan lama-lama ya, apalagi di kloset jangan lama, kecuali mules. Memang mules tadi malam habis makan sambal misalkan, lah itu gimana lagi, belum selesai memang. Yang bikin yang menyebabkan penyakit ini gimana? Udah selesai tapi masih duduk aja. Karena apa? Bawa handphone misalkan, lagi asik chattingan, waduh sampai kering itu, naudzubillah min. Apalagi kayak di barat-barat. Gimana di barat? Di barat itu WC-nya WC duduk ya, kloset duduk, plak sambil baca, disiapin koran di sampingnya, sambil baca koran lama. Ini bisa menyebabkan kena penyakit liver atau kena penyakit ambeien ya. Ini mungkin baru dengar-dengar juga ya hikmah-hikmah ini. Jadi di dalam Islam itu sudah komplit, kitanya aja kurang belajar sehingga kita belum tahu. Yang selanjutnya wal imtikhad yurisus somam. Naon imtikhad itu nyingsring, apa bahasa Indonesia na? Nyingsring terakhir kerpilek ya. Misalkan lagi BAB, gitu ya, wah buang semua sudah. Itu bisa menyebabkan asomam, apa tuli, nggak dengar. Itu bisa menjadikan kurang pendengaran. Apalagi kalau sering, lama-lama dia belum tua, umur 50 sudah nggak bisa dengar. Itu kalau orang tersebut sering ketika pilek, ya, membuang kotoran itu, kotoran menuju pilek,
alladzi yusamma anu disebut leho eta naon namina teh menyebabkan tuli. Wa tahrikul khatam atau khotim sami bae ya'wi ilaihi syaiton, menggerakkan cincin ketika BAB itu menjadikan setan berlindung di cincin. Jadi yang pakai cincin nih kalau lagi BAB gini-gini aja ngomong-ngomong cincin kieu ya. Ini ketika begini-begini setan langsung datang, dia berlindung di sini nongkrong dina cincin. Perasaan teh perbedaan Pak Ustaz teu berat teh non, ya beda lah. Wa takallam bila daruratin yurisul maqta, ya, berbicara tanpa ada darurat. Misalkan darurat itu gimana, mau pergi kuncinya nggak ketahui di mana, mah ya kunci di mana, dina laci misalkan, atau dina itu meja di belakang misal, itu darurat. Karena kalau nggak kasih tahu susah. Tapi kalau nggak ada apa kayak anak-anak kecil itu harusnya dikasih tahu tuh. Gimana di kamar mandi lama sambil nyanyi, ya kan? Di sini katakan wa takallum bila darurah, berbicara nyarios boh ngalagu, pokoknya bahamna lah ngucap ke naon gitu. Di mana? Di kamar mandi. Itu bisa menyebabkan ada sifat benci nanti. Benci kepada siapa? Kepada setiap orang. Memandang orang itu sewot, tersep. Mandang si fulan tersep, Itu ketika apa? Dia berbicara atau ngalagu. Nah ini anak-anak kecil nih, jangan-jangan anak kita kalau kamar mandi suka nyanyi-nyanyi. Gimana? Kasih tahu. Nggak boleh. Ya, karena itu bisa menyebabkan punya rasa benci. Bahkan nanti kepada saudara-saudaranya, adiknya, kakaknya. Nauzubillah min dzalik. Wa qatlal kumal yabitu ma'ahu syaiton arba'ina lailatan yunsihi dzikrullah. Masya Allah. Orang yang membunuh atau naon namina membunuh kutu, naon berarti ditindas, bahasa Sunda banyak nindas kutu. Ibu-ibu di kamar mandi bari kieu bae, benang sia set tunda kletok gitu ya. Kutu atau lisana, ya, membunuh itu, maka yabitu mahu syaiton, maka setan akan nginep bareng sareng jalmi eta dengan orang tersebut berapa hari? Arba'ina lailatan, 40 hari akan bersama orang tersebut. Yunsihi dzikrullah, yang menyebabkan akhirnya orang tersebut lupa kepada Allah, zikir kepada Allah, lupa zikir kepada Allah. Artinya malas zikir, malas wiridan, malas baca yasin, padahal udah biasa baca yasin, malas sholat duha padahal biasa sholat duha, malas berjamaah padahal biasa berjamaah. Kenapa? Itu tadi gara-gara setannya nginep 40 hari. Tiap hari ayo gak usah jamaah, sama aja kok sholat mah di sono di sini juga 4 rakaat, udah sini aja gitu ya, dan sebagainya. Itu kalau ada orang nindes kutu ketika ketika BAB.